Shalom, shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu dalam One Way Ministry. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi, yaitu tentang pekerjaan Tuhan ya. Dapat di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin firman-Mu ya dan amin terjadi sesuai yang Kau firmankan. Bagi setiap pendengar-pendengar firman-Mu, subscriber, viewer, maupun sarana YouTube, insert editing video, demikian juga XL. Kami yakin semua orang yang tergabung dalam sarana-sarana tadi juga Engkau berkati, Engkau kasihi, Engkau berikan yang terbaik bagi mereka. Biarlah kami semua mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati dan berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah kami yakin dan percaya akan semua tuntunan-Mu. Engkau yang mengawali, Engkau yang mengakhiri. Maka dari awal dan akhir Engkau sudah menyertai kami. Tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup melawan kuasa-Mu. Firman-Mu bekerja melawat kami semua. Dan Engkau berkati jemaat-Mu di channel ini. Dan kami yakin One Way Ministry bisa menjadi berkat bagi semua orang melalui Tuhan Yesus Kristus yang bekerja melalui pertolongan Roh Kudus-Nya. Dan kami yakin bukan One Way Ministry-nya yang luar biasa, tetapi Tuhan Yesus yang luar biasa, Allah kami yang hidup, Allah yang layak kami sembah. Kami hanya sarana channel saja, tidak memiliki kuasa apapun selain kuasa daripada Yesus Kristus Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Nya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Berkaryalah, bekerjalah sesuai keinginan hatimu untuk tiap pribadi lepas pribadi. Engkau ubahkan dan Engkau beri yang terbaik atas setiap kehidupan mereka, supaya mereka mengalami hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu, dan memerintah bersama-sama dengan Engkau 1000 tahun damai. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat malam hari ini kita akan belajar ya. Tuhan katakan begini saudara, usahakanlah dengan tidak malu-malu dalam pekerjaanmu. Yaitu pekerjaan apa saudara? Untuk memberitakan tentang kebenaran, yaitu firman Tuhan. Jadi pada saat kita menyampaikan firman Tuhan atau bersaksi ataupun kita bercerita kepada seseorang ya toh, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu nggak usah malu saudara, nggak usah ragu, karena Roh Kudus akan tuntun kita. Dan orang-orang yang dipilih Tuhan itu nanti yang akan kita beritakan kasih dan kemurahan. Tidak semua orang bisa diceritakan tentang kasih Tuhan Yesus Kristus ya. Tetapi Allah akan pilih orang-orang seperti Allah memilih kita, orang-orang yang sudah percaya dalam hati dibenarkan, mengaku dengan mulut diselamatkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dengan Tuhan itu sangat simpel dan sangat nikmat dan sangat mudah sekali. Tidak ada yang perlu malu-malu lah istilahnya memberitakan. Usahakanlah untuk pekerjaanmu itu, yaitu memberitakan firman Tuhan itu, nggak usah malu-malu. Karena Tuhan pasti Roh Kudus turun dan Roh Kudus tuntun ya. Biasanya begini saudara, orang yang baru bertobat itu kalau menceritakan tentang kasih Tuhan biasanya dimalu-malu, diejek ya, sama teman-temannya ya, seperti gini saudara, alah sok suci gue, alah koyo orang ngerti uripmu koyo ngopo dhisik gitu loh. Hidup itu kan kita berjalan ke depan saudara, jangan melihat masa lalu, nggak boleh saudara. Masa lalu itu jangan dibuat gambaran untuk melangkah kita ke depan, itu nggak benar saudara. Yang benar itu adalah berjalan bersama Tuhan itu ke depan, jangan menengok ke belakang, nanti jadi tiang garam kata Tuhan. Jadi kalau ingin ikut Tuhan ya sudah, lupakan masa lalumu, yang sekarang ada ini apa, yaitu kamu berjalan bersama Tuhan gitu loh. Jangan malu-malu, nah gitu loh. Kalau memberitakan firman ya jangan malu-malu. Kalau kalau berbuat dosa itu lah harusnya malu itu saudara. Ya begitu saudara. Kalau berbuat dosa itu harusnya malu, jangan nggak malu saudara. Itu malu-maluin Tuhan itu saudara.
pesan orang tua itu sangat sederhana ya, yang disampaikan orang tua saya sampai ke saya itu, jaga nama baik nama orang tua. Lah, sekarang kalau kita itu sudah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dalam kehidupan kita ini adalah Yesus yang ada dalam kehidupan kita, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan, ya itu memalukan nama Tuhan ya. Di sini melu Tuhan Yesus ya. Mending gak usah sekalian aja gitu loh. Kata Tuhan tuh, kalau kamu tuh ya bener kadang salah, kadang bener kadang salah, ya suam-suam kuku ya dimuntahkan sama Tuhan, gak dipakai saudara. Tuhan itu kepinginnya yang cong gitu loh. Maksudnya kalau kamu memang ikut ya ikut Tuhan, ya mengiring Tuhan, ya ayo beneran yang ikut ya beneran sama Tuhan gitu ya. Ini saya sebagai saudara seiman saja cuma mengingatkan ya, bukan menganjurkan, mengharuskan orang harus berjalan sesuai firman ya. Enggak, saya enggak mengharuskan. Pokoknya ini kebenaran ya toh, mau dijalani syukur, enggak ya enggak apa-apa. Kan tanggung jawabnya orang kalau enggak menjalani kebenaran kan pasti berbuat salah. Lah orang kalau berbuat salah itu pasti tidak nyaman. Lah ketidaknyamanan itu yang membuat kita akhirnya kita itu lepas dari terang Tuhan itu, ya itulah. Kalau kita lepas dari terang Tuhan, malu-malu memberitakan Injil kebenaran kerajaan surga ini, ya itulah, nanti ngalami sendirilah. Saya yakin dan percaya gini loh saudara, intinya itu sederhana. Injil kebenaran itu kan pasti benar saudara, sudah benar. Nggak ada yang menentang. Siapa sih menentang hukum tentang kasih Tuhan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Siapa yang mau menentang hukum itu? Nggak ada. Di hukum apapun itu semuanya berjalan itu saudara. Kasih ya harus mengasihi ya toh, harus sukacita, setiap hari harus semangat hidupnya. Terus harus damai sejahtera. Damai sejahtera itu ayem, hati tentrem, dalam menjalani itu tenang dalam segala sesuatu ya. Ya toh, kasih, damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, harus sabar. Ya toh, nggak boleh kesusu-susu, apa-apa, saya udah cepet, pokoknya udah tadi, itu ya nggak bisa juga, harus sabar, ya toh, murah hati itu ya itu mudah mengampuni, ya saudara, murah hati, panjang sabar, ya toh, murah hati, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, baik, kesetiaan, setia dalam hal-hal yang di atas tadi ya. Dalam kasih harus setia, dalam sukacita harus setia, dalam damai sejahtera harus setia, ya toh, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ya setia semua harus lemah lembut, ya. Dan terakhir adalah penguasaan diri. Siapa yang mosok memberitakan tentang hal-hal yang seperti itu kita malu, itu kan ya aneh toh. Ya enggak lah ya, harusnya enggak malu ya. Makanya jangan malu. Makanya firman Tuhan katakan di 2 Timotius 2 ayat 15 ini mengatakan, jangan usahakanlah dirimu dalam pekerjaanmu, jangan malu-malu saudara. Apa pekerjaannya itu? Memberitakan kebenaran ya. Memberitakan kebenaran, malu ya lucu ya, berbuat salah gitu ya isin ya kadang gitu loh ya. Lah berbuat dosa malah ora isin, berbuat benar malah isin. Nah ini yang aneh nih, manusia ini kadang-kadang begitu ya. Makanya ayo belajar memiliki karakter, memiliki pribadi, memiliki memiliki keteguhan ya, bahwa diri saya ini loh diri saya. Jangan hidup kita itu tergantung orang lain baru kita berbuat. Nah salah saudara. Kalau kita ini sudah Yesus Kristus, berarti hidup kita ini adalah untuk Yesus, ya berarti bukan untuk orang lain, tapi untuk Allah. Kehidupan kita itu untuk Allah, karena nanti kita akan meninggal kembali ke Allah. Jadi hidup kita harus untuk Allah gitu loh. Jangan sampai untuk manusia yang lain ya. Mencintai manusia melebihi Tuhan itu kan ya nggak boleh juga saudara. Aku lagu-lagu dunia itu terlalu terlalu melebih-lebihkan itu. Bahkan manusia dianggap Tuhan itu. Pacarnya sendiri, aku tidak bisa hidup tanpamu ya loh. Di bantalku ada kamu, di gulingku ada kamu, di mana-mana ada kamu.
Ya itu lucu, itu sebetulnya itu gak masuk akal itu. Itu hanya gombal itu. Menurut saya gombal. Gak benar itu. Kalau yang begitu itu harusnya untuk Tuhan semua, saudara. Nah, itu harus untuk Tuhan. Tetapi Tuhan katakan kasih sama manusia seperti dirimu sendiri itu bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, kita praktek kepada sesama. Gini, ada tingkatannya itu. Kalau Tuhan kan disembah-sembah ya, dipuja, disembah, dimuliakan, ditinggikan gitu ya. Kalau manusia ya janganlah. Makanya kalau kita sampai muja artis kelebihan itu sudah mendewakan, menuhankan, itu nggak boleh itu saudara. Itu sudah salah besar ya. Menuhankan mereka menjadi Tuhan-Tuhan kecil dalam kehidupan kita, bahaya saudara. Panutan kita itu Tuhan Yesus katakan, akulah teladanmu. Ya Yesus Kristus saja teladannya. Nah itu apa teladan Yesus Kristus? Ya di firman Tuhan. Makanya baca firman Tuhan supaya kita tahu. Buku yang paling populer dan paling membuat manusia bisa hidup dalam kebenaran, mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam tuntunan Roh Kudus ya cuma firman Tuhan saudara. Tidak ada yang lain saudara. Nah makanya itu kelebihan kekristenan itu adalah ada karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu Roh Allah yang bekerja menuntun roh kita, yaitu melalui kebenaran firman-firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Makanya kita itu kadang-kadang kalau berbuat salah kan mesti ada suara hati ya. Suara hati ya mengingatkan kita, ojo, kui salah lo bang, ra bener lo, dosa lo, ojo. Nah itu pasti ada. Kalau kita nggak ada berarti kita belum dalam tuntunan Roh Allah. Berarti kita masih hidup di dalam kuasa kegelapan, kuasa hawa nafsu kita, yaitu dikuasai oleh bapa pendusta, penipu-penipu yang membohongi kita supaya kita nggak berjalan dalam firman Tuhan dan akhirnya kita masuk dalam kerajaan mereka, yaitu kerajaan pembohong, yaitu yang ngakune beragama ya, ngakune beragama Kristen, percaya Tuhan Yesus tapi masih melakukan dosa. Itu ya menurut saya ya itu harusnya malu ya lah, melakukan pekerjaan yang untuk kebenaran jangan malu, tapi kalau untuk pekerjaan yang tidak benar itu harusnya kita malu, izin lah ya, memalukan nama Tuhan itu. Tuhanmu sapa? Tuhan Yesus Kristus. Oh kok kelakuanmu kaya ngono? Lah kok sobomu ngono? Waduh, tempat-tempat sing ora genah ngono, kumpulanmu kok wong-wong kaya ngono. Betul saudara, kita boleh kumpul dengan orang-orang yang berdosa enggak apa-apa, tetapi kita harus berdoa bagi mereka. Bukan katut dalam arus mereka, seperti ikan dia bisa hidup karena dia melawan arus. Nah itu ya, makanya belajar sama ikan ya, manusia harus belajar sama ikan loh, supaya bisa hidup dia harus melawan arus ya, arus di sungai itu saudara. Makanya kalau dia katut arus ya kintir ya saudara, bisa mati saudara. Makanya kita itu memang orang-orang terhilang adalah orang-orang yang berdosa. Orang yang belum mengenal Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang berdosa, yang perlu kita kasihi, perlu kita doakan, perlu kita hampiri, kita perlu beritakan kasih Tuhan ini, Injil keselamatan yang membawa damai sejahtera ini ya kepada mereka. Jangan malu-malu saudara. Ayo bekerja untuk Tuhan. Hidupmu itu nanti meninggal balik ke Tuhan. Makanya sekarang di dunia ini ya hendaklah bekerja untuk Tuhan. Gini loh. Hendaklah apa yang kita lakukan, baik makan, minum, pakai atau apapun, segala sesuatu yang kamu lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Benar enggak untuk kemuliaan Tuhan setiap hari apa yang kita lakukan? Nah itu koreksinya kita seperti itu saudara. Kalau mau seperti saya dulu yang lakukan adalah saya punya 2 buku tulis itu saya buka di halaman tengah, jeblek gitu kan, ada kanan kiri. Ada kanan kiri itu nanti yang sebelah kanan saya tulis firman-firman Tuhan yang sudah saya lakukan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, tetap penguasaan diri. Nah, yang sudah saya jalani saya centang. Terus di sini dosa-dosa saudara, masih marah, benci sama orang, iri hati, kesombongan, ketidakadilan, ya, menipu dan segala sesuatu yang dosa-dosa itu, yang harus saya centangi juga, yang masih saya lakukan tiap hari. Nah, nanti saya lihat di situ hidup saya balance apa enggak di hadapan Tuhan. Nah itu bisa kelihatan saudara. Mau enggak saudara begitu? Nah itu
Itu kalau kita hidup di dalam roh seperti itu, saudara. Hidup di dalam roh itu seperti itu. Jadi kita bisa membedakan kita di dalam roh apa kita di dalam daging. Nah, maksudnya itu 2 halaman buku itu yang sebelah kiri itu adalah perbuatan daging seperti Galatia 5 ayat 19. Nah, Galatia 5 ayat 22 itu di halaman yang sebelah kanan. Nah, gitu, perbuatan Roh Kudus. Nah, makanya kalau kita melakukan pekerjaan, nah ini harusnya yang dibedakan di situ, saudara. Kalau kita malu itu harusnya yang sebelah kiri ini semakin banyak kita harusnya malu gitu loh. Kalau yang sebelah kanan untuk kebenaran Tuhan ya jangan malu lah. Wong kita bener, hidup bener kok malu, ya nggak ada lah. Ya, kalau nilainya ulangan nilainya 0 itu ya harusnya malu gitu loh. Aduh kok endul ya. Kita malah nggak malu ya biasanya. Ulangan kita berbuat dosa itu sebetulnya kan nilai kita 0, saudara, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah kan nilainya 0. Ya harusnya malu gitu loh. Masa nilainya 0. Jadi orang yang pinter lah. Kalau pinter itu kan ya melakukan yang benar gitu loh. Masa maku salah gitu ya seneng gitu ya. Aneh manusia itu aneh. Menurut saya anehnya gitu. Melakukan kesalahan kok tidak merasa bersalah itu kayak ya aneh itu. Nggak mau lah. Kalau ngukur bikin lemari apa nggak siku barang gitu kan ya nggak mau dong. Pinginnya yang bener, yang rapi, yang bagus gitu saudara. Nah itu loh, ayo lah saudara. Makanya jangan malu-malu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi Allah dalam hidup ini. Dalam hidup ini ya supaya kita dilihat orang bahwa memang kita itu ada Allah di dalam hidup kita gitu loh. Kalau perkataan kita ini masih hawa nafsu terus ya itu kan gimana gitu loh. Itu tanggung jawabnya kita sama Allah loh saudara, sama Tuhan kita loh ya. Jangan dikira setiap perkataan yang keluar dengan sia-sia ini tidak ada tanggung jawabnya saudara. Ada, semua ada tanggung jawabnya. Baca firman Tuhan, nah, perkataan itu. Makanya Tuhan katakan lidah itu kecil tapi berbahaya saudara. Bagaikan api saudara. Dia akan menghanguskan seluruh dunia ini bisa saudara melalui ini lidah ini. Makanya itu hati-hati saudara dalam perkataan, dalam perbuatan. Makanya kemarin kan sudah dibahas tentang teladan ya. Teladan itu harus dalam perkataan tapi juga perbuatan ya toh, dalam kasih ya toh, dalam kesetiaan, juga dalam kekudusan, kesucian hidup kita di dalam menjalankan firman Tuhan. Nah, itu yang harus jadi contoh teladan itu ada 5 kriteria itu yang Tuhan ajarkan ya. Terus kita kalau mau berjalan dalam waktunya Tuhan, itu nanti Tuhan akan tuntun kita ya. Pasti kita diberikan kelengkapan ya toh, keteguhan, kemudian kekokohan ya dalam diri kita. Jadi kita nanti bisa kuat lah pasti dalam tuntunan Roh Kudus gitu loh. Ayo saudara yang dikasih Tuhan, jangan malu-malu memberitakan firman Tuhan. Jadikanlah dirimu itu Injil kebenaran dalam setiap perbuatanmu. Ya, kita ini adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang saling mendoakan, saling memaafkan untuk memuliakan kepala kita. Saya ingatkan terus bahwa Yesus itu adalah kepala kita. Jadi tidaklah apa yang kita pikirkan, kita pandang, kita dengar, kita perkatakan adalah perkataan Kristus semua. Ya, kalau kita yakin loh bahwa kita ini tubuh Kristus dan anggota tubuh Kristus, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus yakin sebagai anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi untuk kemuliaan kepala. Hendaklah kamu jangan malu-malu bahwa kepala Kristus itu harus dalam diri kita ya. Jadi kita memuliakan Allah kita, jangan memalukan Allah kita ya, melalui pikiran, pandangan, pendengaran dan perkataan. Itu adalah perkataan Kristus yang ada di dalam kepala kita, supaya tubuh-tubuh kita sebagai anggota tubuh Kristus ini menjalankan apa yang Allah inginkan. Ya cuma sederhana seperti itu saudara ya. Makanya ayo hidup dalam bersama Tuhan Yesus Kristus. Nanti akan saya tulis ayat firman Tuhannya. Janganlah engkau usahakanlah dirimu, jangan malu-malu untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa? Yaitu memberitakan firman kebenaran Tuhan. Ya, firman Tuhan sangat sederhana saat malam hari ini untuk mengingatkan kita bahwa kita ini orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah selalu memberitakan Injil dengan sukacita tanpa rasa terpaksa. Karena cinta itulah
yang timbul dalam kita sehingga kita memberitakan kasih dan kebenarannya. Oke saudara, sampai ketemu dalam season berikutnya. Kiranya firman Tuhan yang sangat sederhana ini bisa mengingatkan kita bahwa hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, yaitu hidup berjalan dalam firman Tuhan. Pada saat kita menjalankan firman, itu sebetulnya kita dalam tuntunan Roh Kudus. Loh, sesederhana itu saudara hidup kita itu sebenarnya. Makanya ayo kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, jangan malu-malu menjadi saksi Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita sebagai generasi penerus daripada Tuhan. Dan kita ini adalah teladan-teladan yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi teladan baik dalam perkataan, yaitu dalam perbuatan, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian dalam kekudusan menjalankan firman Tuhan. Oke, Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada malam hari ini, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jalan jahat. Karena yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, semua orang yang sudah mendengar firman Tuhan ini, yaitu subscriber, viewer, maupun sarana YouTube, XL, dan InShot video editing, semuanya orang-orang yang tergabung dalam semua berkat-berkat-Mu ini sudah Engkau kasih, Engkau berkati mereka dan Engkau lawat mereka dalam anugerah dan kasih-Mu. Jadikanlah umat-umat pilihan untuk menjadi pemberita-pemberita firman-Mu juga, yaitu dengan sukacita dan bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu yang melimpah atas kami semua. Itu semua adalah pemberian-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan atas kami sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah Kau berikan yang terbaik untuk hari ini dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi pada season berikutnya, One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, amin.